bulan purnama, karena dia sebelum ajan, sebelum waktu masuk dia udah punya wudhu. Iya. Bismillah. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa bihaqqi ahli sayyidina Muhammadin irhamhu wa la tu'adzibhu. Ayo. Tadi udah mimpi lihat kakek. Udah barusan ini. Udah lihat ini. Udah kasih ini, kasih jangan. Oh, jadi ngelatain. Awas yang di belakang. Tuh di belakang utang. Iya, kompaknya ada sama air. Yang boleh pelan-pelan. Krik, bawa krik. Ini bawa nih. Nyebrang nggak nih? Enggak, tinggal lurus aja kan nyebrang. Lurus ke sana. Iya. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin wa khalaqal insana min sulalatin min tin wa ja'ala nutfatan fi qararin makin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin shadiqul wa'dul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para asatidz, Ustadz Asmawi, orang tua saya, guru saya, pembimbing saya, teman main saya juga semuanya, Ustadz Lukman, Ustadz Anwar, Ustadz Yazid, dan para asatidz semuanya yang gak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, para tokoh masyarakat, zu'ama wa ru'asa wal afadil wal fudhala, semuanya, jiran, tetangga, keluarga besar, wabil khusus ya sahibul musibah, keluarga besarnya, semoga Allah lapangkan daripada urusannya, Allah berikan pahala atas kesabarannya, dan semoga wabil khusus juga Bapak Husain bin Biyid dilapangkan kuburnya, diberikan keluasan daripada kuburnya, radhah min dinaril jannah, amin ya rabbal alamin. Saya datang kemari sebetulnya hanya menyambung doa aja. Kalau dibilang tausiah kagak diundang.
datang kemari undangan gara-gara bakal ada. Saya tahu tadi berita informasi 5:30 Bang Husen almarhum meninggal. Husen mana? Masya Allah, saya kata ini orang min alil khair. Saya tadi juga nggak bisa nyolatin karena ada sesuatu yang mesti saya tinggalkan. Pokoknya saya udah niat nih, ntar malam kalau tahlil saya datang gitu. Karena saya menganggap beliau minas sholihin. Dan kalaupun saya bisa ahli mukasyafah, saya bilang bahwa ini orang wali min auliyaillah. Kenapa? Satu, dia punya al istiqomah tuh khairu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih bagus, lebih baik daripada 1000 kekaromahan. Orang bisa jalan di air, bisa nembus tembok, kepal peluru, nggak ada apa-apanya dibanding istiqomah. Ini istiqomahnya Bang Husen bin Miyid nih luar biasa. Saya nggak bisa nandingin Bang Husen. Sebelum subuh 3:30 udah bangun. Sama ayam dia berantem. Duluan mana bangunnya? Ini yang sering bangunnya duluan ya. Tuh belum bangun dia udah ngagetin saya tuh. Assalamualaikum, jangan tinggal tuh. Pagi-pagi 4. Wah, Romo tuh meninggal. Rupanya rumah ngomong apa cuma baca doa ya kan? Nusul lah. Berapa kali tuh lewat itu? Saya gak bisa. Berapa? Enggak, lebih. Antara 15 sampai 21 lebih. Miftahul jannah la ilaha illallah. Saya pagi-pagi masih boiler. Ya enggak, ini udah terokok Samsung minum air hangat, Masya Allah. Pagi-pagi dikasih kunci. Tahu nggak artinya Bapak? Kuncinya surga la ilaha. Diajarin sama dia Pak. Kalau saya boleh cium tangan, saya cium tangan sama dia. Luar biasa ini manusia ini tuh. Saya saksikan tadi luar biasa. Bahkan kata Nabi, man qala la ilaha illallah fi akhir hayati dakhala jannah. Siapa orang yang berkata di akhir hidupnya la ilaha illallah masuk surga. Kalimatnya fi'il madi dakhala, pasti. 3 hari yang lalu masih saya dengar tuh. Ya kan, 3 harian ya, 2 harian masih dengar. Tadi dapat informasi meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Bang Husen, saya saksikan sendiri. Dan ini sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nasu yamutu ala ma alaihi. Orang itu, manusia itu mati gimana gaya hidupnya? Ya apa lagi dibahas Bang Jenderal. Jadi maksudnya tuh ada aja lah itu. Nah, terus ini ya, an-nasu yamutu ala masalai. Manusia itu mati gimana gaya hidupnya. Kalau dia matinya sering tenggeng, mabok, paling 3 tahun kemudian perutnya melendung, kena liver. Setahun kemudian sering berobat ke rumah sakit Pasar Minggu Fatmawati, check up datu biasa. Karena didiagnosanya dia kena liver, penyakit kuning. Kenapa? Sering mabok malamnya, tenggeng, reseh di kampung, jam 2 makan indomie, kopi 2 gelas, rokok karpit, subuh tidur, bangun sore, jaga parkiran. Udah 5 tahun kena yang namanya liver, perutnya gendut, dijemur tiap pagi. Setahun kemudian berobat jalan, Pasar Minggu Fatmawati. Setengah tahun kemudian berak-berak, setengah tahun kemudian bendera kuning. Innalil. Tuh kalau orang yang matinya begitu. Ada lagi yang sering sholat tahajud, biasanya rata-rata matinya meninggalnya kepeleset di kamar mandi. Meninggalnya di mana? Tuh cakep, pas kalau kata saya. Kenapa? Engkong saya, nenek semuanya, saya harus nikmatnya. Meninggal rata-rata habis dari WC, pembuluh darah pecah, masuk meninggal. Kenapa? Karena sering main di air, paham kan? Orang kalau orang soleh mainannya kebanyakan di mana Pak? Di air. Bukan kecebong, bukan. Maksudnya sih main di air. Sering wudhu, sering toharoh, sering bersuci. Masya Allah. Saya dengar baru saja tadi katanya meninggal kenapa sakit? Tadi ada di warung sakit. Baru dapat informasi meninggalnya
di kamar mandi, otomatis jam berapa? Tuh kemungkinan dia mau sholat tahajud, ya kan? Kunci surga udah pegang tuh Pak. Dia udah lihat tuh Pak, husnuzon aja Pak. Dia udah panggil lagi tuh Pak, minta hujana tuh Pak. Tuh, karena Allah panggil dulu meninggal kepleset. Innalillahi wa inna ilaihi. Dia meninggalnya insya Allah husnul khatimah. Yang ketiga, beliau nih Bang Husin, kenapa saya katakan wali? Saya karena kenapa? Dia ini udah mulai istiqomah, udah lewat wali, udah lewat. Orang bisa jalan di air tembus tembok udah lewat, istiqomah tiap subuh. Oke. Yang ketiga, kata Nabi, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi, orang pintar itu orang yang tahu siapa dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan orang yang beramal setelah kematian. Dah cukup, kata Nabi, orang pintar cuma dua. Satu, dia ngerti siapa dirinya, berasal dari mana, dia siapa semuanya. Jangan sombong, jangan belagu, jangan sombong. Pokoknya dia orang pintar. Yang kedua, orang pintar dia beramal untuk setelah kematian. Dia tahu Pak, dia untuk amal dia bekal, ya kan Pak. Mungkin kontrakan nggak punya, anak-anaknya semuanya mungkin begitu aja, mobil kagak semua, tapi dia punya investasi luar biasa Pak. Mungkin kalau dia berpikir nih Pak, kalau dia pikir ketika dia meninggal dunia tadi nih, dia bilang buruan bawa saya, buruan, jangan lama-lama, kuburin saya. Terus apalagi udah kira-kira sampai itu ketika wajahnya memandang buruan begitu Pak, itu kata Nabi, dia bilang begini, coba aja. Karena Nabi pernah nengokin seorang merbot yang dia rumahnya jauh dari masjid, kemudian ketika itu nggak pernah datang ke masjid, kemudian sakit, kemudian sampai meninggal. Rasulullah nggak tahu ini orang kemana kok nggak datang, karena rumahnya jauh Pak, kan dulu mesti jauh-jauh. Kemudian kata istrinya, meninggal dunia ya Rasul. Kenapa meninggalnya? Karena sakit. Tapi sebelum meninggal, dia orang menyebutkan coba aja. Apa ya Rasul maksudnya? Karena Rasul dari alimul ghaibi wasyahadah. Kata Rasul yang pertama, coba aja jarak masjidnya lebih jauh. Apa maksudnya Pak? Mungkin kalau Bang Mucin itu coba aja musolanya jauhan, pahala sih banyak kan kali. Masih nyesel segitu aja dia. Kalau yang kedua, coba aja saya pakai baju yang rada bagusan. Kayaknya saya nggak begini. Karena hitungan saya adalah saya bisa mendapatkan amalannya yang lebih bagus daripada pakaian. Kalau yang ketiga, coba aja saya bisa lebih baik lagi, saya bisa lebih lama lagi, saya bisa datang lebih jauh lagi jaraknya. Kalau dia jam 4 dibangunin, sekarang kan subuh 4.28, jam 4 dia udah berbrekan tuh Pak, musola udah dinyalain tuh Pak, berantem sama Assalam Pak, malah Pak. Assalamualaikum, ada nyaut, waalaikumsalam. Gak tau apa, gak tau salam tuh Pak. Nah kalau dia setengah 4 bangun tuh, Bang Husin, Pak Husin bangun setengah, wah lebih kan dia paling ngomong ini, coba aja saya bangun jam 2. Maka saya katakan ini orang pintar, alim, orang pintar, alim itu kan orang pintar Pak. Orang yang mengerti siapa dirinya. Dan kata Nabi, wal ahma, orang yang bodoh, manit tabah hawahu, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Dia hawa tuh Pak. Berarti kan orang pintar Pak. Enakan tidur, enakan pagi-pagi setengah 3 bangun. Nah, saya diajak babas saya ke musola kalau ngaji gini, kan babas setengah 3 jam 2 bangun Pak. Tuh ada jamur kelutuk tuh dekat pos kamling dulu tuh, dan kondakan haji kodir. Ada kuntilanak Pak. Ya, disambitin mau jamur kelutuk. Sambitin Pak. Masih zamannya apa tuh kontrakan haji kodir. Iya di situ tuh ada pos kamling di ujung dekat rumah Bang Dila. Ada pohon jeruk pali, ada pohon ini. Saya masih di Kredon. Lupa saya Pak. Kuntilanak Pak. Itu di belakang tuh Pak, yang sekarang jadi tempat wudhu musola kong haji tuh Pak. Pocong Pak. Saya bisa ngeliat. Di depan ada macan. Tapi ya biasa aja. Ya udah biasa kali ya ketemu begitu. Kalau saya udah gede saya harus kabur. Masya Allah kan harusnya langsung. Ya kan Pak, sepi segala macam Pak. Jam setengah 3 Pak, enakan kita tidur burung-burung Pak. AC 2 PK Pak. Ya gitu Pak, ya Allah masih bangun Pak, jam 2 setengah 3 sholat tahajud. Luar biasa. Wali nggak tuh? Setiap hari kerjaannya begitu Pak. Bang Jenderal tiap hari begitu terus angin.
Ya Mbak, akuin aja, saya aja kalah sama dia. Sekiai-kiainya saya masih kalah sama Bang Husen saya. Jujur saya, fair saya. Waduh, kalau masalah amalia begitu. Jam 4 saya masih bangun, saya masih manasin mobil, saya masih ini mau berangkat. Dia jam 4 udah bangun. Udah mau berangkat Pak, Masya Allah. Saya hanya bisa menyaksikan pada malam ini. Saya turut mendoakan mudah-mudahan Bang Husen husnul khatimah. Min alil khair, min ahlil jannah. Dan semoga semuanya kita bisa ketularan daripada kebaikan daripada Bang Husen sendiri ini. Sekian hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allah